Saat aku mengangkat kerudung pengantin itu di depan ratusan tamu undangan di Balai Resepsi Grand Indonesia, jantungku hampir berhenti berdetak. Bukan wajah Lina yang kulihat, melainkan senyum tenang Bima Santoso, mantan kekasihku yang telah menghilang selama 7 tahun, seorang pria yang dulu pernah membuatku merasa hidup untuk pertama kalinya. Tanganku gemetar di udara, suara gamelan Jawa yang meriah tiba-tiba terdengar seperti gema jauh di telinga, dan seluruh ruangan seolah membeku. Pak Hadi, ayah mempelai yang seharusnya adalah ayah mertuaku, berdiri di samping dengan wajah pucat, sementara ibuku yang duduk di barisan depan mulai menutup mulut dengan tangan gemetar. Ini tidak mungkin, bisikku pelan, tapi suaraku hilang ditelan sorak-sorai tamu yang belum menyadari apa yang terjadi. Bima hanya tersenyum tipis, matanya yang hitam pekat menatapku dengan campuran rasa rindu dan penyesalan yang sama seperti dulu di kampus Universitas Indonesia. Aku mundur selangkah, jas pengantinku yang mahal terasa menyesakkan dada. Bagaimana bisa? Lina, putri Pak Hadi yang seharusnya menjadi istriku demi menyelamatkan perusahaan properti keluarga kami dari kebangkrutan, memang tidak muncul sejak pagi. Tapi tidak ada yang bilang dia digantikan oleh seorang pria. Keluarga Bima dan keluargaku telah merencanakan merger bisnis ini selama berbulan-bulan. Ayahku, Pak Wijaya, pemilik Wijaya Group yang sedang terlilit utang bank, memaksaku menikah dengan Lina demi kontrak besar dengan Santoso Property. Ini demi keluarga, Rian. Kamu harus mengerti, katanya berulang kali. Aku mengerti, tapi aku tidak pernah mengira bahwa di balik kerudung sutra putih itu tersembunyi rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Tamu mulai berbisik-bisik, kamera ponsel menyala, dan aku merasa dunia berputar terlalu cepat. Bima bangkit pelan dari kursi pengantin, tangannya menyentuh lenganku dengan lembut, suaranya hanya terdengar olehku. Rian, kita harus bicara. Sekarang. Malam itu, setelah kekacauan yang membuat ayahku hampir pingsan dan ibu Bima menangis di belakang panggung, kami akhirnya duduk berdua di ruang IP Hotel Bintang 5. Bima menceritakan semuanya dengan suara pelan tapi tegas. Keluarganya juga sedang dalam masalah keuangan sama seperti kami. Lina sebenarnya sudah kabur ke luar negeri dengan pacarnya sejak 2 bulan lalu, tapi Pak Hadi tidak mau kehilangan kesepakatan merger. Bima, anak tunggal yang selama ini disembunyikan orientasinya, menawarkan diri untuk menggantikan adiknya. Aku melakukannya bukan hanya demi bisnis, Rian. Aku melakukannya karena aku masih mencintaimu. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk dada. Aku ingat bagaimana kami berpisah dulu karena tekanan keluarga dan ketakutan akan dosa di mata masyarakat. Kini di usia 28 tahun, aku terjebak lagi di antara cinta dan kewajiban. Malam itu kami tidak tidur, hanya berbicara sampai subuh, dan aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Kembali ke 7 tahun lalu, di kampus Universitas Indonesia yang ramai di Depok, aku pertama kali bertemu Bima di perpustakaan Akultas Ekonomi. Aku sedang buru-buru mencari buku tentang manajemen properti untuk tugas akhir, ketika tanganku menyentuh buku yang sama dengan tangannya yang hangat. Ma, kataku sambil tersenyum malu. Dia tertawa pelan, suaranya rendah dan menenangkan. Tidak apa, Rian Wijaya kan? Aku Bima Santoso, angkatan yang sama. Kami langsung cocok, seperti dua bagian pule yang hilang. Malam-malam kami habiskan di kosannya di Margonda, membahas mimpi-mimpi besar tentang membangun properti ramah lingkungan, sambil menyembunyikan perasaan yang semakin kuat. Di Indonesia, cinta seperti kami harus disembunyikan rapat-rapat.
Kami bertemu di kai kecil di Bandung saat libur akhir pekan, berpegangan tangan di bawah meja, berjanji akan selalu bersama meski dunia menentang. Tapi tekanan datang lebih cepat dari yang kami kira. Ayahku menemukan cat kami di ponsel lama, dan malam itu rumah kami seperti neraka. "Kamu bukan anakku lagi kalau begini," bentaknya sambil melempar ponsel ke lantai. Ibuku menangis sepanjang malam, mengingatkan aku tentang dosa besar di mata agama dan masyarakat. Bima juga mengalami hal yang sama di keluarganya. Pak Hadi yang dikenal taat, mengancam akan memutus hubungan jika Bima tidak berubah. Kami berpisah dengan air mata di stasiun kereta Gambir. Bima pergi ke Singapura untuk melanjutkan studi bisnis, dan aku terpaksa kembali ke Jakarta untuk membantu perusahaan keluarga. Selama 7 tahun, aku mencoba melupakan dengan bekerja keras, berkencan dengan wanita-wanita pilihan ibuku, tapi tidak ada yang pernah mengisi kekosongan itu. Aku hidup seperti orang mati, tersenyum di depan keluarga tapi hancur di dalam. Kini, duduk di kamar hotel yang sama dengan Bima, semua kenangan itu kembali seperti banjir. Dia bercerita bagaimana dia menolak perjodohan berkali-kali, bagaimana dia diam-diam mengawasi perkembanganku dari jauh melalui teman-teman lama. "Aku tahu kamu terpaksa menikah dengan Lina, dan aku tidak bisa diam saja," katanya sambil memegang tanganku. Malam itu kami tidak menyentuh satu sama lain lebih dari pelukan sederhana, karena kami tahu segalanya masih terlalu rumit. Pagi harinya, ayahku menelepon dengan suara dingin. "Kalian berdua harus menjaga rahasia ini. Merger harus jalan atau kita semua bangkrut." Aku mengangguk lemah di telepon, tapi hatiku memberontak. Apakah aku harus mengorbankan kebahagiaan lagi demi keluarga yang bahkan tidak menerima diriku yang sebenarnya? Bima melihat keraguanku dan berkata pelan, "Kita bisa melaluinya bersama, Rian. Kali ini berbeda. Tapi aku tahu, di luar sana, Jakarta yang sibuk dan konservatif sedang menunggu untuk menghakimi kami." 2 minggu setelah pernikahan palsu itu, kehidupan kami berubah menjadi sandiwara rumit. Kami tinggal di rumah mewah di kawasan Pondok Indah yang disediakan kedua keluarga, berpura-pura sebagai suami istri di depan tetangga dan karyawan. Setiap pagi, Bima memakai kemeja rapi dan pergi ke kantor Santoso Property, sementara aku mengurus proyek Wijaya Group yang kini sedang berkembang berkat merger. Di depan umum, kami tersenyum, beroto bersama untuk media bisnis, tapi di balik pintu tertutup, kami hanya teman serumah yang saling menghindari tatapan terlalu lama. Tekanan mulai terasa. Ibu Bima sering datang berkunjung, membawa makanan dan bertanya halus tentang cucu yang tidak akan pernah ada. Ayahku menelepon hampir setiap hari, mengingatkan bahwa satu kesalahan kecil bisa menghancurkan reputasi keluarga. "Jangan buat skandal, Rian. Kamu tahu konsekuensinya di Indonesia ini." Suatu malam, setelah rapat panjang dengan investor, aku pulang dan menemukan Bima duduk di teras belakang, menatap kolam renang dengan mata kosong. "Aku lelah berpura-pura, Rian," katanya tanpa menoleh. Aku duduk di sampingnya, angin malam Jakarta yang lembab membawa aroma bunga melati dari taman. Kami mulai membuka luka lama. Dia bercerita tentang tahun-tahun di Singapura, bagaimana dia hampir menikah dengan seorang wanita untuk menyenangkan keluarga, tapi mundur di detik terakhir karena ingatan tentang aku. Aku mengaku bahwa aku pernah mencoba terapi konversi secara diam-diam, hanya untuk menyadari bahwa itu sia-sia. "Kita bukan penyakit," kataku pelan. Malam itu kami akhirnya berbicara jujur tentang masa depan. Bisakah kami hidup seperti ini selamanya? Atau harus ada pilihan lain?
Konflik semakin dalam ketika saudara sepuku Andi mulai curiga. Dia melihat Bima dan aku terlalu dekat di acara keluarga, dan suatu sore dia datang ke rumah dengan wajah marah. Apa yang sebenarnya terjadi, Rian? Lina mana? Ini semua terasa aneh. Aku berbohong sebaik mungkin, tapi ketakutan mulai merayap. Berita tentang pasangan bahagia kami sudah tersebar di media sosial bisnis, dan jika rahasia terbongkar, bukan hanya bisnis yang hancur, tapi juga nyawa kami yang bisa terancam oleh prasangka masyarakat. Bima memelukku malam itu untuk pertama kalinya setelah pernikahan, pelukan hangat yang mengingatkanku pada dulu. Kita harus kuat, bisiknya. Tapi di dalam hati aku bertanya-tanya berapa lama lagi kami bisa bertahan sebelum segalanya meledak. Tekanan mencapai puncak saat proyek besar di Bali hampir gagal karena rumor di kalangan investor. Ayahku memanggil kami ke rumah keluarga di Menteng, ruang tamu yang penuh oto leluhur terasa seperti pengadilan. Kalian berdua harus tampil lebih meyakinkan, katanya dengan suara rendah yang mengancam. Ibu Bima menambahkan, masyarakat mulai bertanya kenapa belum ada tanda-tanda kehamilan. Kami pulang dengan hati berat, dan di perjalanan pulang, Bima akhirnya mengeluarkan ide yang selama ini dia pendam. Kita bisa pergi, Rian. Mulai hidup baru di tempat lain, mungkin di luar negeri. Bisnis sudah stabil sekarang. Aku terdiam lama, memikirkan orang tua yang telah berkorban segalanya untuk membesarkanku, memikirkan karyawan ratusan yang bergantung pada perusahaan. Flashback ke masa kuliah lagi muncul saat kami melewati kampus lama di Depok. Dulu kami berjanji akan melawan dunia bersama, tapi kenyataan selalu lebih kuat. Malam itu di rumah, setelah makan malam diam-diam, kami duduk di sofa dan membahas masa lalu dengan air mata. Bima mengaku bahwa dia pernah mengirim surat untukku melalui teman, tapi ayahku menyadapnya dan mengancam akan melaporkan ke polisi jika dia mendekat lagi. Aku shock mendengarnya, rasa marah terhadap keluargaku sendiri mulai tumbuh. Mengapa mereka begitu kejam, tanyaku. Bima hanya menggeleng karena mereka takut, Rian. Takut apa yang dikatakan tetangga, takut dosa, takut kehilangan muka. Krisis berikutnya datang ketika Andi mengancam akan membongkar semuanya ke media jika kami tidak menjelaskan. Dia mengira aku disekap atau ada pemalsuan dokumen pernikahan. Kami bertemu dengannya di kai pribadi, dan untuk pertama kalinya, aku mengakui sebagian kebenaran. Ini rumit, Andi. Tapi aku bahagia sekarang. Saudara sepuku terdiam lama, lalu pergi tanpa kata. Malam itu Bima dan aku berdebat hebat untuk pertama kalinya. Aku menuduhnya egois karena ingin kabur, dia menuduhku pengecut karena takut kehilangan keluarga. Tapi di akhir perdebatan, kami saling memeluk dan sadar bahwa cinta kami masih ada, lebih kuat dari dulu. Pilihan harus dibuat segera, sebelum semuanya terlambat. Konfrontasi besar terjadi di acara ulang tahun perusahaan gabungan di Hotel Mewah Jakarta. Di depan ratusan tamu termasuk pejabat dan mitra bisnis, Andi berdiri di panggung dan mulai berbicara tentang kebenaran di balik pernikahan ini. Jantungku berdegup kencang, Bima memegang tanganku di bawah meja. Ayahku bangkit marah, tapi Bima lebih cepat. Dia naik ke panggung, mengambil mikrofon, dan dengan suara tegas mengatakan, "Ya, aku pria. Dan Rian adalah suamiku yang sebenarnya. Kami melakukannya demi bisnis, tapi juga demi cinta kami." Ruangan hening seketika, lalu gemuruh bisikan dan kamera menyala. Ayahku pingsan, ibuku menangis, Pak Hadi hanya menunduk. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku.
Kami diusir dari acara, berita menyebar seperti api di media sosial, dan komentar kebencian mulai membanjiri. Di rumah, ayahku memanggilku sendirian. Kamu telah menghancurkan segalanya, Rian. Keluarga ini tidak lagi mengakui kamu. Kata-katanya menyakitkan, tapi untuk pertama kalinya aku merasa bebas. Bima menungguku di luar, matanya penuh dukungan. Kami menghabiskan malam dengan membahas rencana masa depan, meski ancaman boikot bisnis mulai datang. Beberapa mitra mundur, karyawan ada yang resign karena malu, tapi ada juga yang diam-diam mendukung. Krisis identitas yang selama ini aku pendam akhirnya meledak, dan aku mulai belajar menerima diri sendiri. Bima mengajakku ke Bandung untuk mengunjungi tempat-tempat lama kami. Di sana kami berjalan di jalan yang dulu kami sembunyikan cinta. Kita bisa membangun hidup baru, katanya. Tapi pengkhianatan dari keluarga masih terasa, dan aku harus memilih antara memakan atau melangkah pergi. Puncaknya saat ibuku datang diam-diam ke rumah kami, memelukku sambil menangis. Ibu tidak mengerti, tapi ibu tidak mau kehilangan anak. Kata-katanya membuka pintu harapan kecil. Bima dan aku mulai melihat bahwa perubahan mungkin terjadi, meski lambat. Kami menghadapi demonstrasi kecil di depan kantor, tapi juga mendapat dukungan dari komunitas bawah tanah di Jakarta. Setiap hari adalah pertempuran, tapi cinta kami menjadi kekuatan. Setelah 6 bulan penuh badai, perusahaan akhirnya stabil kembali berkat kerja keras kami berdua dan beberapa mitra setia yang tidak peduli rumor. Kami memutuskan untuk tidak kabur ke luar negeri, melainkan membangun ondasi baru di Indonesia. Ayahku mulai melunak setelah melihat laporan keuangan yang positif, meski dia masih belum bisa memanggil Bima menantu. Ibuku sering datang membawa masakan, perlahan belajar menerima. Bima dan aku pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta, tempat kami bisa hidup lebih bebas. Suatu akhir pekan, kami pergi ke Bali, ke pantai yang dulu hanya ada dalam mimpi. Di sana, di bawah matahari terbenam yang indah, Bima berlutut dan mengulang janji pernikahan kami dengan kata-kata yang tulus. Aku mencintaimu, Rian, bukan karena bisnis atau keluarga, tapi karena kamu adalah diriku yang hilang. Aku memeluknya erat, air mata bahagia jatuh ke pasir. Perjalanan panjang penuh pengorbanan akhirnya membawa kami ke sini, lebih dewasa dan lebih kuat. Kami mulai terlibat dalam kegiatan sosial diam-diam, membantu pemuda-pemuda yang mengalami krisis identitas seperti kami dulu. Masyarakat masih banyak yang menentang, tapi kami melihat perubahan kecil di sekitar. Keluarga kami perlahan belajar bahwa cinta tidak mengenal jenis kelamin. Hari ini, saat aku melihat Bima tersenyum di pagi hari sambil menyiapkan kopi, aku tahu semua pengorbanan itu layak. Tapi perjalanan belum selesai. Kami masih harus menghadapi dunia yang belum sepenuhnya menerima. Cinta kami menjadi bukti bahwa di tengah tekanan terberat sekalipun, manusia bisa tumbuh dan memilih kebahagiaan. Apakah cinta sejati sesama jenis harus selalu dikorbankan demi kebahagiaan keluarga? Benar atau salah?